Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Atika Arif dengan NIM 202122052118. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pointer disk. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih disk itu. Disk adalah pointer otomatis yang dilewatkan setiap kali objek dibuat dalam memori dan akan mewakili nama kelas yang bersangkutan. Disk adalah keyword yang mengacu pada objek instansiasi kelas yang bersangkutan. Disk dapat meneruskan objek sebagai parameter ke function atau metode lain, merujuk instansiasi variabel, dan mendeskripsikan pengindeks. Dengan pointer disk, nama variabel lokal dalam sebuah kelas bisa sama dengan nama parameter fungsi yang ada di dalam kelas tersebut dan lain-lain. Nah, kita akan masuk pada contoh programnya untuk membuktikan bahwa pointer disk itu merupakan instansiasi dari sebuah kelas yang secara otomatis akan dibuat ketika kelas ini dieksekusi. Di sini kita akan membuat sebuah kelas. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah kelas, yaitu kelas contoh, yang tidak memiliki member baik data ataupun fungsi, yang masih kosong. Kemudian di sini kita akan membuat objek atau instansiasi. Jadi instansiasinya adalah CTH. Ini adalah operator difference. Artinya kita akan menampilkan alamat CTH ini menggunakan operator difference. Nah, kita akan eksekusi. Di sini bisa kita lihat alamat CTH ini adalah ini di dalam memori. Nah, sekarang kita akan buktikan kalau pointer disk itu adalah instansiasi yang secara otomatis dibuat, maka tentu pointer disk itu juga akan menempati alamat yang sama dengan CTH ini sebagai objek dari contoh. Dalam kelas ini kita akan membuat sebuah fungsi untuk menampilkan alamat dari pointer disk. Kita beri nama alamat disk. Jadi fungsi ini hanya untuk menampilkan alamat dari pointer disk. Kemudian di bawah sini kita memanggil fungsi disk ini. Jangan lupa untuk memberi hak akses publik agar dapat diakses secara umum. Nah, di sini kita tambah n-line agar baris selanjutnya bisa ditampilkan di bawah baris.
Nah, di sini saya sudah perbaiki programnya. Kemudian kita akan eksekusi kembali. Nah, di sini terbukti bahwa alamat dari CTH ini sama dengan alamat disk ini. Berarti teorinya sudah benar. Selanjutnya, sebagai contoh, kita akan membuat sebuah kelas, yaitu kelas contoh. Kelas ini memiliki variabel angka yang bertipe integer. Kemudian kita beri hak akses publik agar dapat diakses secara umum. Kemudian kita juga beri fungsi untuk mengisi variabel angka yang memiliki sebuah parameter yang nantinya dari isi parameter ini akan dimasukkan ke dalam variabel angka. Kita beri nama dengan angka 1. Selanjutnya, kita juga akan membuat fungsi untuk menampilkan isi dari variabel angka. Selanjutnya, agar kelas ini bisa kita akses, maka kelas tersebut harus kita buat instansinya dulu, atau kita objekkan dulu. Kita buat objeknya dulu, yaitu CTH. Kemudian kita akses fungsi angka untuk mengisi nilai variabel angka. Kita beri angka 9. Makanya 9 di sini angka 9 artinya parameter 9 ini atau argumen 9 ini akan dimasukkan ke dalam parameter angka 1. Selanjutnya kita akan mengakses fungsi yang kedua untuk menampilkan nilai yang dihasilkan oleh fungsi isi angka. Jadi fungsi tampil angka ini untuk menampilkan nilai yang dihasilkan fungsi isi angka. Selanjutnya kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah tampil. Jadi hasilnya adalah 9. Contoh yang sudah kita buat ini adalah sebuah program yang tidak ada atau belum menggunakan pointer disk. Sekarang, apa perbedaan program yang menggunakan pointer disk dan yang tidak menggunakan pointer disk? Kita bisa ingat dulu bahwa salah satu fungsi dari pointer disk adalah bahwa nama sebuah variabel yang ada di dalam kelas bisa sama dengan nama yang ada pada parameter pada fungsi yang ada dalam fungsi dalam kelas, dan begitu juga sebaliknya. Yang tidak memiliki pointer disk, maka nama variabel dalam kelas dengan parameter pada fungsi dalam kelas harus berbeda. Sekarang akan kita buktikan parameternya kita buat sama tanpa pointer disk. Apakah hal ini dapat berjalan atau tidak?
Kita akan eksekusi. Nah, di sini hasilnya adalah 0. Mengapa 0? Karena di sini kita belum menggunakan pointer this. Nah, sekarang kita akan menggunakan pointer this untuk mengisi parameter yang namanya sama dengan variabelnya. Caranya dengan menambahkan keyword this dan operator arrow. Nah, karena di sini sudah tampil 9, maka kita sudah berhasil sesuai dengan argumen kita sebelumnya. Jadi, itu adalah salah satu dari kegunaan pointer this. Kegunaan yang lainnya adalah kita bisa memanggil fungsi secara berantai. Jika kita menggunakan pointer this, dapat dipanggil secara berantai, artinya dalam satu baris kita bisa memanggil 2 atau lebih fungsi. Contohnya di sini saya akan memanggil fungsi isi angka dan fungsi tampil angka dalam satu baris. Caranya agar kita bisa memanggil fungsi secara berantai. Cara memanggilnya itu fungsi yang satu dan fungsi yang berikutnya dihubungkan dengan tanda titik atau not ya. Kemudian ini kita hapus. Kemudian di bagian fungsi ini kita ketikkan nama kelasnya dan tanda referensi. Sehingga nanti fungsinya ini bisa kita panggil secara berantai. Kita akan coba eksekusi. Nah, di sini hasilnya adalah sama, yaitu 9. Jadi ini adalah cara pemanggilan fungsi secara berantai dari salah satu kegunaan pointer this. Kita perlu perhatikan di sini ketika ingin memanggil fungsi secara berantai, maka tidak boleh menggunakan void. Kan apabila kita masih menggunakan void, maka akan menyebabkan error pada program. Jadi, pemanggilan secara berantai ini tidak bisa dilakukan. Jadi, keyword void ini kita bisa ganti dengan nama kelasnya, ditambah dengan operator reference. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.